Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Walahu fardani la yasihu illa bihima, dan bagi mandi itu ada dua kewajiban yang tidak akan sah oleh mandi illa bihima, kecuali dengan keduanya. Al-awwalun niyatu, adapun pertamanya yaitu niat, makrunatan padahal dibarengkan, bi awali juz'in dengan mula-mula bagian tubuh, yang siluhu yang ia menyiramnya, min jasadihi dari tubuhnya dia. Wayanwil muhtasilu raf'al hadasi, dan niat oleh orang yang mandi akan mengangkat hadas, au fardul usli, atau niat akan kefarduan mandi, au nahwa dzalik, atau seumpama yang demikian itu. Wasani, adapun yang keduanya, ta'mimu jasadihi, yaitu meratakan badannya ia, zahiran faqat, padahal bagian luarnya saja. Wa sya'rihi, dan rambutnya dia, zahiran wa batinan, bagian luarnya maupun bagian dalamnya, bil ma'i, dengan air, marratan wahidatan, padahal satu kali. Wa yajibu 'alal mughtasili an yata'assara hatta tanfatiha halaqatu duburihi, dan wajib atas orang yang mandi oleh bahwa mengedan ia sehingga terbuka oleh lingkaran duburnya. Wa yagsilaha anil hadas, dan ia menyiramnya daripada hadas. Wa 'alal unsa, dan wajib atas perempuan, antagsila, oleh bahwa menyiram ia, ma yadharu minha, akan apa-apa yang nampak daripadanya, inda qu'udiha, ketika duduknya perempuan, ala qadamaiha, atas dua kakinya. Fa inna dzalika kullahu min dhahiril jasad, maka sesungguhnya yang demikian itu seluruhnya yaitu daripada bagian luar badan. Falau taraka fil ghusli walau nisyanan lam yasihhal ghusl, maka jikalau meninggalkan oleh seseorang pada mandi yang gak kesiram sekalipun lupa, maka tidak sah oleh mandinya. Wal afdalu an yaghsila hadainil mahallaini qabla jasadihi, dan adapun paling afdal yaitu bahwa menyiram ia akan dua tempat ini sebelum badannya, biniyatin tahussuhuma, dengan niat yang ia mengkhususkannya, ghairan niyati, di luar niat, ala baqiyatil jasadi, atas setinggalnya badan. Wallahu a'lam bishawab. Segini, ibu-ibu sekalian, pertemuan ini kajian kita akan membahas tentang rukun-rukun mandi atau fardu-fardu mandi. Sesudah kita mengetahui mandi wajib jumlahnya ada 9, 6 buat perempuan, 3 buat laki. Kemudian kita udah kaji pertemuan yang lalu mandi sunat jumlahnya ada 17. Dari 2 mandi itu, baik mandi wajib, khususnya yang mandi wajib,
maupun mandi sunat, agar supaya mandinya dianggap benar oleh agama, supaya mandinya dihitung oleh agama. Kalau mandi wajib, kalau mandi sunat, supaya dapat kesempurnaan dan ganjaran mandinya, harus diingat bahwa yang paling mendasar di dalam mandi supaya agama akui mandi kita, ada dua unsur yang harus terpenuhi pada mandi tersebut, baik mandi haid, mandi nifas, mandi bersetubuh, mandi keluar sperma, mandi Jumat, mandi hari raya, dan seterusnya. Supaya dianggap benar mandi kita oleh agama, ada dua unsur, namanya disebut fardu mandi. Ada dua. Ini yang pokok harus kita kerjakan dalam mandi, baik mandi wajib maupun mandi sun. Ada dua. Dua itu apa? Singkatnya, yang pertama niat, singkatnya. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit kita, dari ujung pala sampai ujung kaki, yang nampak-nampak, yakni yang kelihatan. Ini yang harus diingat-ingat oleh kita. Dua doang tuh, mengalirkan air ke sekujur tubuh, begitu. Dua tuh, tertib nggak ada, tertib kagak ada. Maka kalau tayamum, begitu ibu luka tangannya lalu bersetubuh dengan lakinya, mau tayamum dulu baru mandi boleh, mau mandi dulu baru tayamum juga boleh. Karena ingat, kalau dalam mandi nggak ada tertib, kalau dalam wudu ada tertib. Ini yang harus kita pahami betul. Yang pertama, supaya mandi ini dihitung oleh agama, al-awwalun niyatu. Pertamanya kudu niat. Sebab apa? Sebab mandi ini ibadah. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya ibadah yaitu disertai niat. Kudu ada niat. Kudu ada niat. Nah, berbicara niat, sebelum ngomong cara niatnya, kapan niatnya ini, maka niatnya itu kudu bareng dengan air kena badan kita. Enggak mesti pala, enggak mesti. Kaki dulu boleh, terserah. Tangan dulu boleh, ibu siram. Ini kaki disiram, ibu niat di hatinya, semacam aku niat mandi karena mengangkat hadas besar dari seluruh badanku, fardu karena Allah Ta'ala. Umpama di hatinya begitu, di kaki enggak apa-apa, enggak mesti di kepala. Niatnya bukan enggak boleh di kepala, enggak mesti di kepala boleh, di kaki boleh. Sebab kalau di kepala, kalau orang yang bukan kayak orang Jakarta ini, orang Sunda yang ada kali begitu, kalau kepala dulu di begitu. Agama tuh nggak kayak gitu. Kaki dulu nggak apa-apa di kolam renang, kaki dulu nyebur, niat jadi. Niatnya tuh jadi niatnya. Yang penting berbarengan dengan air kena badan kita, mau rambut, mau kulit, mau atas, mau bawah, begitu niat. Nah, kecuali satu nih, yaitu memandikan mayit. Itu kan wajib, niatnya sunnah.
Niat memandikan mayit itu sunnah. Enggak niat, enggak apa-apa. Memandikannya wajib. Adapun pada wudu, walaupun wudunya sunnah buat mayit, mewudukan mayit, tapi niat wudunya wajib. Karena fardu wudu begitu. Intinya orang mandi kudu niat. Niatnya bagaimana? Tergantung. Mandinya mandi apa? Wajib apa mandi sunnah? Andai mandi wajib, niat nih banyak ibu. Banyak. Ibu niat begini jadi, nawaitu raf'al janabati lillahi ta'ala. Jadi banyak niat. Aku niat mengangkat junub. Junub tuh hadas besar. Jadi boleh. Atau kayak ibu biasa niat nawaitul husna li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Ini baru di mulut, bukan niat. Niatnya di hati. Aku niat mandi karena mengangkat hadas besar dari seluruh badanku, fardu karena Allah Ta'ala. Kalau pengen sempurna lagi niatnya, maka masing-masing hadas niatnya berbeda. Contoh ibu menstruasi, berarti niatnya nawaitul husna li raf'il hadatsil akbari minal haidi fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena mengangkat hadas besar, yaitu haid, fardu karena Allah Ta'ala. Kalau nifas begitu niatnya. Jadi niatnya macam-macam. Yang pendek boleh nawaitu fardhul husli. Jadi aku niat kewajiban mandi. Jadi kalau Jumat ya berubah. Dah bahasa Indonesia aja, bahasa Arab ngapalnya buyang, jangan corona begini. Bis bahasa Indonesia aja. Aku niat mandi karena ngalamin hari raya Idul Fitri, sunat karena Allah Ta'ala. Aku niat mandi karena mau ikut hadir sholat Jumat, sunat karena Allah Ta'ala. Aku niat mandi karena mengangkat hadas besar, yaitu menstruasi, fardu karena Allah Ta'ala. Tergantung. Ini niat tinggal diatur niatnya. Jadi banyak ragamnya. Agama tidak kaku mengatur niat. Yang penting prinsipnya kudu niat. Bagaimana kalau kemudian mandinya dua? Niatnya bagaimana? Contoh, ibu habis selesai bersetubuh, belum juga mandi, nggak mau mandi bagaimana? Wong maka bagaimana ini? Ya udah satu aja tadi. Begitu juga hari raya. Hari raya juga emang jarang ketemu tuh sama lakinya dinas luar kota mulu. Malu tentara. Kan ada yang lakinya tentara. Ada enggak? Ketemu malam hari raya. Begitu. Dia tuh setubuh sama lakinya di malam hari raya. Padahal kurang bagus dalam teori agama. Nggak tahu teori dokter, teori agamanya kurang bagus. Dia bersetubuh. Nah, jadi ada dua tugas. Satu mandi junub, dua hari raya. Niat mandinya sekali boleh. Aku niat mandi karena mengangkat hadas besar dan juga ngalamin hari raya karena Allah Ta'ala. Namanya itu ikhwan. Satu kali mandi, dua kali wa innama likulli
Nah, orang itu akan mendapat ganjaran sebanyak niatnya. Dua ganjaran. Boleh begitu. Boleh niatnya. Apalagi kebetulan hari Jumat juga. Lebar 3 namanya 3-in-1. Namanya 3-in-1. Iya, tapi kurang bagus kalau setubuh di malam hari raya. Dalam agamanya kurang bagus. Biasanya menyebabkan anaknya idiot. Tahu idiot? Berkebutuhan khusus orang sebut. Itu begitu, kadang gagu ngomongnya. Tahu gagu? Begitu ngomongnya. Itu gara-gara malam hari raya. Iya. Kenapa? Bisa bikin ketupat. Oh, bikin ketupat? Ya Allah. Iya. Itu lagi men. Kalau lagi men lebih parah biasanya. Lagi men tuh. Kenapa kadang bayi masih kecil udah bayi kena penyakit jantung. Ada bayi masih kecil. Lagi mens biasanya. Ininya diam aja. Lagi men. Dosa nggak boleh kalau lagi men. Itu juga yang paling sering penyebab idiot. Kami suka survei, suka meneliti. Ada orang ngomongnya gabu-gabu di daerah. Kami bisikin ibunya, Bu, ini pernah nggak sama lakinya tidur malam hari raya? Itu dia laki saya pelayar. Ya salah dia. Iya. Itu begitu. Iya, yang itu kapal itu. Iya. Pesiar kerjanya begitu. Itu. Jadi kalau nelayan kan ada yang pakai kapal gede. Itu kalau pesiar kan hanya main-main. Kalau pelayar itu biasanya nelayan pakai kapal gede, sebulan nggak pulang. Minggirnya tergantung laut mana gitu, untuk jual ikan. Itu begitu, bisa 3 bulan baru pulang. Begitu, kayak begitu. Jadi penyebab orang idiot segala macam itu banyak faktor. Begitu, banyak faktor. Enggak boleh. Itu yang pertama adalah niat. Niat. Terserah kita, lempengan rambut boleh, pala boleh, lempengan kaki juga boleh, terserah dia. Begitu. Itu begitu. Ini mandi, kudu niat. Yang kedua, di samping niat, seluruh bagian tubuh yang luar, kedua tuh, seluruh bagian tubuh yang luar tuh yang kelihatan, apa badan, apa rambut, itu kudu kena air. Satu helai pun enggak boleh enggak kena air, kudu kena air semuanya. Jadi kalau ada sisik ikan enggak sah mandinya. Jadi semuanya kudu kena air. Kalau ibu rambut itu luar dalamnya. Kalau ibu suka digelung atau dikepang, kalau air nggak masuk kudu digurai. Tapi kalau tanpa dilepas air bisa masuk ke dalamnya, nggak digurai, nggak apa-apa. Begitu, nggak dicopot gelungannya, nggak apa-apa. Yang penting air masuk. Begitu badan kita semuanya. Ini badan ini yang rada repot. Apalagi ibu ini harus memahami betul. Ada 2 tugas ini, 1 buat bapak, 2 buat ibu. Bosan mandi. Yaitu, mohon maaf, masrobah bahasa Arabnya. Masrobah itu bol begitu, bahasa kasarnya. Itu kalau keluar anus namanya, begitu anus begitu.
Bahasa kita orangnya wasir, ada nyebutnya. Itu dari bahasa Arab bawasir gitu. Itu jadinya wasir bahasa kitanya. Anus itu kalau itu mesti keluar. Jadi kalau ibu mandi junub, mohon maaf, anusnya enggak kena air, mandinya nggak sah. Kendalanya, kalau mandi nggak sah, ibu sholatnya nggak sah. Ibu injak masjidnya dosa, ibu baca Qurannya dosa. Nih kudu bener-bener begitu. Anus kudu kena air, kudu kena, kudu ngedek. Dan yang terbaik waktu anus tuh kudu niat tersendiri mandinya. Nih niatnya begini, waktu di anus nih niatnya bahasa Arabnya begini, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an mahallil istinja fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an mahallil istinja fardhan lillahi ta'ala. Bahasa kitanya, aku niat mandi karena mengangkat hadas besar dari tempat istinja, tempat cebok. Fardu karena Allah Ta'ala. Itu begitu. Kalau ibu begini, mandinya sempurna. Jadi ini niat buat anus doang, buat anus doang. Jadi aku niat mandi, basmi saja, karena mengangkat hadas besar daripada tempat istinja. Fardu karena Allah Ta'ala. Itu satu, anus. Ini yang paling pokok. Ini perempuan, karena kan yang ngaji majlis lagi perempuan. Yang kedua, nih pokok. Yang kedua, sedikit vulgar tapi saya harus bercerita. Enggak bisa, karena hukum. Perempuan itu punya watak dua. Kalau diri cemberut, kalau nongkrong ketawa. Itu begitu. Jangan dicatat. Tapi ini hukum. Ini hukum. Harus kami bedah. Kalau enggak dosa kakinya. Begitu. Kalau enggak diterangin dosa. Meski vulgar. Kata agama, ingat bagi perempuan wajib kena air yang waktu dia nongkrong kelihatan dari vaginanya. Waktu dia nongkrong kelihatan, kudu kena air. Kalau itu nggak kena air, mandinya nggak sah. Karena waktu nongkrong kelihatan, namanya yang nampak. Jadi kan yang kedua, aturan mandi itu adalah kudu air mengalir nyiram ke seluruh badan yang kelihatan. Maka waktu diri nggak kelihatan. Gitu. Ya cemberut bahasa saya. Waktu diri, waktu duduk ketawa. Nah kelihatan itu kudu kena air. Nah waktu ibu cebok tuh sebelum mandi, niatnya tadi, niat tadi itu. Iya 2 kali niat nanti. Niatnya 2 kali. Satu di kemaluan, satu di kepala. Nantinya begitu. Ini namanya ibu sempurna. Cara mandinya, ngikut agamanya. Jadi aku niat mandi karena mengangkat hadas besar dari tempat istinja. Fardu karena Allah Ta'ala. Ibu cebokin depan belakangnya kena air. Jangan kan? Itu begitu. Ini pokok. Udah ini baru nanti. Ini nanti di bawah ada nih. Habis ini
cara mandinya nih, ini kan nongkrong. Habis ini ibu bersihkan kemaluan daripada bercak darah karone atau sperma kalau kesetubuh, disabuni kemaluannya. Selesai disabuni, ini nanti ini prakteknya nanti di ujung kan ya dalam praktek mandinya. Udah selesai, ibu wudhu. Iya, nabinya begitu. Ini wudhu. Jadi habis, jadi pertama ibu bersihin kemaluan dengan niat tersendiri. Niatnya tersendiri. Jadi niat saya mandi karena mengangkat hadas besar dari tempat istinja. Ya, itu kemaluannya. Begitu. Fardu kana ta'ala. Udah cebok, ibu udah belakang depan, anus udah kena air. Serapi, ibu sabuni. Udah selesai ibu sabuni, begitu ibu wudhu biasa niatnya kayak kemarin ajarannya, dari mulai telapak tangan siapa kumur ibu biasa wudhu, niatnya biasa niat berwudhu karena mengangkat hadas kecil. Fardu kana ta'ala, ibu wudhu terus saja selesai wudhu, kepala, telinga, sampai kaki, sampai ibu doa-doa wudhu. Selesai itu baru ibu siram kepalanya. Begitu. Itu kalau mandi begitu nggak tuh? Iya. Waktu. Begitu. Tuh mandi. Yang diajari Nabi begitu. Tuh begitu. Nanti ibu nih saya potong. Nanti tapi sempurnanya pada waktu sunat-sunat banyak. Ini sunat-sunat mandi tapi belum kita bedah. Jadi cara mandinya ibu dari kepala, niat lagi yang tadi aku niat mandi karena mengangkat hadas besar, iya dari sekujur tubuh. Fardu karena ibu udah rambut, habis rambut, ini cara mandinya. Ibu kan wudhu dah, begitu habis kepala, ibu siram badan depan. Nabi begitu. Badan depan kan pakai sholat kan Nabi begitu badan itu kan disiram depan, habis depan kanan, depan kanan, kemudian belakang kanan, depan kanan, belakang kanan, terus depan kiri, belakang kiri, baru satu. Habis itu kan ibu sabunan sunat tuh nanti tuh belum kita bedah nih, saya praktek. Ibu sabuni tapi kemaluannya kan dipegang ya, kan udah wudhu, kan udah disiram tadi. Iya begitu maksudnya. Kalau ibu pegang juga wudhunya batal, mandi sah, sholat enggak boleh, kudu wudhu. Iya, makanya agama tuh enak, nggak wudhu lagi, boros di air, ngeluh token naik padahal pula sendiri. Begitu. Ini jangan, ini begitu. Jadi ibu udah pala, terus bagian depan, terus belakangnya kalau mau nyontoh nanti begitu, depan kiri, belakang kiri. Sudah selesai, ibu sabuni air sabun. Nah, udah sabunin, ibu mau nyampok gitu. Udah ulang lagi sekali lagi. Begitu, siram kayak tadi lah. Udah selesai mandinya ibu, doa lagi kayak habis wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min 'ibadika shalihin. Subhanallah. Selesai. Itu mandi begitu. Yang menjadi pertanyaan, kemarin mandi main tuh begitu? Yang benar nih. Ya Allah.
Alhamdulillah. Ingetin nih, nanti diajarin nama anaknya, ajarin nama mantunya, ajarin nama cucunya, namanya dakwah Islami. Enggak mesti pakai kitab, ibu nyatet keterangannya begitu, urutannya begitu. Kayak begitu, sempurna namanya. Tapi kalau ibu kemudian pegang kemaluan, atau ibu pas mandi pengen pipis lagi kan begitu, maka berarti mandi masak wudhunya dia batal. Kan udah lewat batal wudhunya batal, berarti habis mandi wudhu lagi. Begitu. Kalau begitu makanya agama tuh diatur. Ibu karena pengen pipis, karena ibu mandinya langsung mandi, nggak pakai wudhu, nggak pakai kemaluan dulu, jadi begitu boros di air. Begitu. Enggak, kalau udah begitu rapi, begitu itu aturannya di dalam mandi. Kalau orang tuh kulupnya wajib dipotong, ya kan, tapi ada gede kulup karena baru masuk Islam wajib ditarik, karena itu juga termasuk wajib dibuang. Begitu intinya, badan kita kudu kena air. Awas lipatan badan jangan sampai nggak kena air. Mohon maaf, pusernya tuh bodong dia. Begitu kasih begitu ke dalam, dia ke dalam. Nah, dia berlipat-lipat. Nah, ini nggak kena air, awas. Pokoknya kudu sekudur badan kena air. Sebab dijelaskan di dalam kitab Irsyadul Ibad, Sayyidi Syekh Zainuddin Al-Madibari menjelaskan waktu seorang soleh kawannya meninggal 3 hari, dimimpi oleh orang soleh, ditanya, ya akhi, ma fa'alallahu biki, saudaraku, bagaimana kamu dikuburnya di akhiratnya, senang apa enggak? Ampun, saya digigitin apa itu, babi, saya digigitin babi, ditumbukin babi. Kenapa? Ada 1 hari mandi saya enggak puntas, mandi hadas besarnya, enggak kena air. Jadi harus dijaga betul agar supaya kena air. Nah, begitu juga mandi hari raya, sama mandinya. Ibu mandi hari raya, maka ibu niat, aku niat mandi begitu karena memasuki hari raya dari tempat istinja. Sunnah karena Allah Ta'ala. Dukur dulu anus, kemaluan depan ibu, habis rapi ibu sabuni, udah sabunin ibu wudhu, selesai wudhu rapi dengan doa wudhu, ibu baru disiram palanya kayak tadi nanti. Niat saya mandi karena memasuki hari raya Idul Fitri, sunat kalau ta'ala siram depan, belakang, depan, belakang. Ibu sabunat jangan dipegang, udah wudhu begitu sampai selesai. Itu namanya mandi. Ini yang pentingnya ngaji nih kayak begini, karena hal yang mendasar, fundamental bagi seorang muslim. Kudu belajar mandi. Begitu, kudu begini, biar kita mandi itu ngikut aturan agama. Ya kalau pakai shower duit lagi, yang bekas cerek pohon, nyiram tenggang itu, cerek itu, ikan. Kalau enggak punya juga, kaleng tongguan dibolongin paku. Jadi begitu. Jangan dulu begitu katanya.
nggak apa, biar enak. Silakan, begitu, enggak apa. Itu begitu. Jadi ini hal yang paling penting di dalam kita mandi. Inilah kata kitab kita, wajib kepada orang yang mandi itu ngeden supaya terbuka lingkaran duburnya, anusnya tersiram dari hadas. Kalau enggak tersiram, mandinya tidak sah, sebab itu masuk bagian luar daripada tubuh kita. Begitu juga perempuan, kalau nongkrong mana yang kelihatan itu wajib juga kena air. Begitu. Adapun dalam mata enggak usah, enggak perlu ibu mandi begini-gini, enggak perlu makruh, enggak begitu. Bagian luar telinga ini yang luarnya nih kena air, jangan sampai enggak kena air. Mandi ini itu begitu diatur. Jadi cara mandi itu pertama dubur dulu, kemaluan dulu dengan niat tersendiri. Habis itu keduanya disabunin, yang itu ketiganya wudhu. Habis wudhu baru mandi normal yang kayak tadi, baik mandi men, mandi nifas, mandi wilada, mandi bersetubuh, mandi Jumat, dan mandi yang kemarin dijabarin panjang lebar mandi, termasuk mandi masuki malam Ramadan. Begitu itu mandi, semuanya mandi yang dalam kategori agama mandinya kayak begitu caranya, pelan-pelan mandinya biar kita nampak apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mandinya biar rapi, tapi ada beda dikit buat mandiin mayit. Sebetulnya mandiin mayit sama mandi sendiri sama. Kalau ibu bisa mandi sendiri, berarti ibu bisa mandiin mayit. Rumusnya begitu. Kalau mandi sendiri yang nggak bisa, pastikan mandiin mayitnya tidak bisa. Begitu. Berarti mandiin mayit apa dulu? Nah iya, bersihin dulu kayak tadi. Habis kemaluan, terus apa? Wuduin. Habis selesai wudhu baru disiram. Cuman bedanya kalau mandiin mayit enggak depan kanan belakang kanan, enggak, depan dulu semua baru belakang semua, karena mayit dirubah-rubahnya badannya tuh menyakitkan. Orang nyawa dicabut tuh lebih sakit daripada dibacok 300 kali bacokan. Jadi makin diolang-oleng begini sakit dia. Jadi biar enggak banyak menggerak-gerakkan mayat. Jadi sehingga tinggal dimiringin doang belakang, tapi depan dulu. Kalau kita orang hidup beda. Orang hidup depan, kanan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Orang hidup. Orang mati depan mual, baru belakang mual. Wudhunya di depan, begitu. Itu udah selesai mandi baru diwudhuin. Itu namanya salah dia, nggak ngerti mandi. Berarti begitu. Kalau dia bisa mandi sendiri, bisa mandiin mayit, karena rumusnya sama. Rumusnya sama. Itu aturannya. Begitu. Orang kalau tidak ngaji akan menjadi keliru di dalam aturan mandi ini. Bila kita ada lupa, ibu umpamanya lupa, jadi habis bersetubuh, ibu mandi, habis ngolah ikan. Begitu ada yang ngasih ikan, habis mancing, akhirnya kena sisiknya di kulit. Ibu mandi, udah mandi, begitu pagi, begitu
ngaji, pas ngaji juga ada sisik, kayaknya kemarin nih. Berarti mandi kita enggak sah. Ingat tuh, kalau mandi enggak sah, sholat kita diulang yang mandi itu. Begitu, dikotok, begitu, dikotok semuanya tuh. Berapa hari tuh yang kejadian itu, kita tinggal disiram doang ininya, enggak ngapa-ngapa, ibu tinggal siram doang. Siram doang, enggak apa-apa, siram doang. Yang sisiknya dibuang, siram, ibu udah rapi mandinya. Apa enggak juga enggak apa-apa, tinggal siram tanpa perlu niat sekali enggak apa-apa, karena enggak mesti mandi ini enggak mesti mualan. Ibu boleh dikredit mandinya, dikredit itu malam pala dulu. Kenapa? Iya, malam kan mandi. Ibu kan cebok dulu, ya, cebok, terus wudhu, terus wudhu, kepala. Ibu suka kerimbat, tahu kerimbat? Nah itu palanya doang. Ibu niat saya mandi, mau angkat ada sebesar dari seluruh badanku fardu karena otak udah. Habis pala, rambut, ibu keringin rambutnya. Besok pagi tinggal siram doang tadi. Namanya dikredit. Boleh kayak gitu. Enggak. Karena yang wajib dua doang. Iya rumahnya kecil dia, iya rumahnya kecil, kamarnya atuh RSSS. Ini nanti bagaimana? Kata mertuanya, nggak pernah mandi basah. Dia bu, nggak ngaji dia, udah ngaji waktunya dia. Begitu, nah begitu, enggak apa, boleh. Ibu nggak apa, mandi itu begitu, mandi. Yang jadi repot, banyak perempuan tuh masuk neraka gara-gara urusan mandi ini dan hubungan sholat. Contoh begini, ibu-ibu kerja atau anak-anak muda kuliah di UI, dia begitu jam 11 bersih, kan kudu mandi, dia ada mandi. Dohor wajib sholat enggak? Wajib, enggak sholat kok belum mandi. Dia nyantai aja sampai asar pulang kuliah, temu maghrib, enggak sholat puasa, enggak sholat dohor, dos banyak tuh yang kayak begitu. Ibu kerja di kantor, bisa kejadian kayak begitu, mandi, tapi bingung di kantornya bagaimana, padahal wajib mandi, begitu. Itu banyak yang kayak begitu. Itu begitu. Diingat-ingat jangan dulu masih sekolah ngalamin nggak begitu. Iya tuh. Itu sholat berapa tuh kayak begitu. Itu pokok di dalam bab mandi. Ini kan hubungannya dengan sholat dia, dengan ini dia. Inilah fardu mandi. Nanti kita ngaji sunnah mandi. Nanti kita jabari, ada sunnah sebelum mandi, ada sunnah ketika mandi, ada sunnah sesudah mandi. Nanti kita bedahnya segini aja, tanya jawab aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau sebelah, silakan. Baik.